Alhamdulillah kita bersyukur walaupun BBM naik, barang-barang 9 bahan pokok sudah naik. Sengaja saya 2 hari berturut-turut memantau istri saya ke pasar. Ternyata semua memang naik. Ikan sudah 80.000, bayam 5.000 jadi 6.000, daun katu 5.000 jadi 6.000, gorengan 1.001 sekarang 5.004. Saya bilang, apa ada pertemuan penjual goreng se-Indonesia? Kenapa Pak? Kok seragam naiknya sama? Saya bilang, mungkin mereka ada grup ya, Persatuan Penjual Gorengan Seluruh Indonesia. Di tukang cukur juga begitu Bu, naiknya seragam. Biasanya tukang cukur itu Asgar, asli Garut. Kalau jual ikan umumnya orang Madura. Saya pantau Bu, memang semua naik. Yang jadi kepikiran saya, tidak naik saja pun orang kesulitan membeli 9 bahan pokok, apalagi naik tinggi. Saya pikir berapa banyak orang makan dengan sayur asem, dengan tempe, karena ikan nggak kebeli, sudah 80.000. Di Pekanbaru itu sudah 100-150.000 sekilo. Saya monitor ke Pekanbaru kemarin. Masya Allah Bu. Nah, tema kita hari ini menyikapi BBM naik. Ada 3 pendekatan. Saya suka mengamati ini. Yang kita lakukan ada 3. Yang satu, ulama harus memberikan pengertian kepada presiden dan pemerintah agar meninjau kembali kenaikan BBM karena berdampak pada bahan 9 bahan pokok. Sementara dampak penyakit COVID kemarin belum hilang dari umat rakyat Indonesia. Artinya berapa banyak yang di PHK, yang lost job, yang resign karena perusahaan tutup. Untuk makan aja pun susah. Tugas siapa ini Bu? Ulama harusnya berkumpul memberikan masukan. Yang kedua, para pakar energi dan minyak. Ke depan ini kita jangan bergantung kepada minyak fosil bumi, tapi energi terbarukan. Apa itu Bunda? Pembangkit listrik, tenaga uap, tenaga gas, tenaga angin, tenaga kotoran manusia, tenaga singkong. Ibu kalau ke Turki lihat, mulai dari Istanbul, Ankara, Zakaria, itu ada ribuan kita temukan pembangkit listrik tenaga angin. Apalagi yang efektif Bu? Pembangkit listrik kotoran manusia. Karena BBM kita terserap untuk menggerakkan pembangkit listrik, itu cukup besar. Kalau kita ada inisiatif membentuk sumber energi terbarukan, tidak dari fosil, artinya bukan dari minyak bumi, minimal 30 mungkin 35% konsumsi minyak fosil bisa kita kurangi. Mudah-mudahan pengambil kebijakan dengar ini. Yang kedua, umat Islam di rumah efisiensi, matikan lampu, listrik segala macam yang tidak dipakai, baik jumlahnya maupun kualitas. Seperti rumah saya di teras ada 3 listrik, cukup 1 nyalakan. Jadi konsep efisiensi. Jadi setelah saya begitu melakukan di rumah, biasanya kami 1,6-1,8 listrik, sekarang turun menjadi 900. Iya, karena apa Bu? Kedua, nyetrika, usahakan jangan di jam sibuk. Ya. Yang keempat, pakai rice cooker, setelah masak langsung cabut, pindahkan ke wadah lain. Pertama, secara medis tidak bagus bertahan di rice cooker, mempengaruhi kualitas nasi. Yang kedua, pemakaian listrik terus-menerus bergantung ke listrik, jadi efisiensi. Yang ketiga, kualitas makanan dikurangi, dalam arti ibu makan daging tiap hari, sekarang sekali sebulan atau sekali sepekan. Setahun sekali jangan Bu. Ibu kalau di kampung cuma 3 kali Bu makan daging itu. Pertama kurban, kedua lebaran, ketiga kalau ternaknya ditabrak mobil, disembelih. Cuma 3 kali. Iya, kalau kita di kota hampir tiap hari. Hari-hari kita makan ayam, daging. Efisiensi kita kurangi.
apalagi kita di atas 50 seperti saya hampir 57, kita diset Allah bukan untuk mengkonsumsi daging sekian persen. Mana buktinya, Bu? Lihat gigi Ibu. Gigi kita cuma 2 gigi taring. Kalau gigi harimau semua gigi taring, karena hidupnya bergantung kepada daging. Kita maksimal 20% akumulasi daging maksimal, selebihnya untuk konsumsi ikan, sayur, dan buah. Insya Allah lebih sehat. Jadi bagaimana menyikapi BBM? Ada 3 komponen yang harus maju. Dewan pakar perminyakan dan energi harus inisiatif, kreatif, konstruktif, memberikan masukan kepada negara, dan kita berharap DPR dan Presiden duduk satu meja. Karena penderitaan rakyat hari demi hari semakin dahsyat sekarang. Kemiskinan. Saya suka survei, Bu, keliling dari komplek ke komplek. Hari-hari orang di komplek itu, kalau nggak tempe sayur asam. Sayur asam satu begini saya tanya, itu 5.000. Tempe sepotong kecil 2.500, 5.000. Sebulan itu udah 300. Belum gas sudah naik. Subhanallah. Saya survei ke tukang sayur, Mas bawa daging, nggak pernah lagi Pak. Kenapa? Nggak laku. Ikan berapa? Sebelum corona 10 kilo Pak. Sekarang 5 kilo aja belum tentu laku. Gorengan saya cek, sehari biasa untung 400-500. Sekarang paling 200.000. Karena apa? Daya beli menurun, pendapatan hilang, banyak komplek yang kehilangan pekerjaan. Harusnya Kementerian Perdagangan dan Perindustrian survei real kondisi masyarakat Indonesia. Yang ketiga, memaksimalkan sumber daya laut. Apa itu, Bu? Sumber daya ikan kita melimpah, tapi ikan kita mahal. Angin kita banyak, tapi tidak ada pembangkit listrik tenaga angin. Kotoran kita, kesulitan kita buang kotoran, bisa dipakai untuk pembangkit listrik minimal 5-10 megawatt. Ini efektif sebenarnya. Itu yang saran saya kepada pemerintah. Nah, bagaimana Islam memandang ini? Rakyat demo tidak didengar, ulama ngomong mungkin diabaikan, pakar bicara dianggap membenci. Bagaimana dari pendekatan perspektif Islam kondisi seperti ini? Sudahlah, kita kembalikan ke Al-Quran. Apa yang harus kita lakukan? Kondisi BBM naik, harga mahal, pendapatan menurun, suami PHK. Terus, what can I do? Apa yang harus kulakukan sebagai suami dan ibu, sebagai istri dan anak-anak? Apakah kita ngotot, marah, protes, stres, mati? Akhirnya muncul satu teori, saya nggak tahu teori ini benar atau tidak. Pemerintah sengaja memiskinkan rakyatnya, sebab kalau sudah kaya, nanti pilpres, pilkada, tidak ada lagi menerima uang sokokan. Kalau miskin, berarti suara bisa dibeli. Sampai muncul teori seperti itu. Sebab kalau sudah kaya, kita objektif memilih pemimpin. Yang kedua, sogokan tidak masuk. Untuk apa sogokan? Rumah ibu mobil 4, pendapatan suami 200 juta. Orang sedekah nggak ada lagi yang menerima. Sekarang enggak, orang butuh uang, suara bisa dibeli, ya Bu ya. Nah, mereka bukan membeli kepentingan, dia membeli suara. Karena apa bisa suara dibeli? Karena kemiskinan. Teori politik, miskinkan dulu baru beli suara. Karena mereka butuh suara, rakyat butuh uang, ketemu. Makanya demokrasi dalam perspektif Islam tidak ditemukan pilpres dalam Islam. Yang ada pemilihan, penunjukan, pelantikan berdasarkan kemampuan pemimpin. Yang pemilihan presiden langsung itu konsep demokrasi. Kalau Islam Dewan Syuro namanya. Ada 4 calon, berkualitas yang mana? Peduli yang mana terhadap rakyat? Jejak rekamnya seperti apa? Sudah benar, udah angkat, dipilih, namanya Dewan Syuro. Masya Allah. Makanya Ibu lihat saudara dia, Qatar, Kuwait, Buddha Darussalam, Bahrain, Oman, kan nggak ada pilpres. Meninggal bapaknya ganti anak. Jadi tidak ada persaingan uang dalam pemilihan pemimpin. Tidak ada jual beli suara. Kenapa di negara demokrasi dikembangkan jual beli suara itu muncul? Karena rakyatnya memang miskin. Bagaimana agar kita tidak disogok? Usahakan kita tidak miskin. Kita tidak butuh uang lagi, karena kebutuhan kita sudah terpenuhi.
Ketika sudah miskin, orang butuh uang, mereka punya uang, kolot bu. Nah, Islam bagaimana memandang ketika diuji? Mana spidol mas? Oh ini, kita lihat Al-Quran surah 29 ya, ayat 1 sampai 4. Kemana kita kembangkan? Surat 2 155 sampai 157. Terus apa yang harus kita lakukan? Surat 19 ayat 96 sampai 97. Kemudian surat Toha surat 20 132 sampai 134. Kemudian surat 4 ayat 136. Kemudian surat 65 ayat 1 sampai 4. Kenapa harus kita melakukan ini? Ya, nanti kita ketahuan bu. Apa yang kita dapatkan? Surat 65 ayat 1 sampai 3. Endingnya di sini nanti bu. Tujuannya apa Allah menurunkan ini? Tujuannya surah 30 ayat 41. Oh, ternyata memang orang beriman itu diuji. BBM naik, pendapatan hilang, beras mahal, ya, gejolak terjadi, diuji Allah ini. Ujungnya, endingnya di sini nanti kita buayat ini. Apa kata Allah? Kenapa kami turunkan ujian kepada manusia agar mereka kembali ke jalan yang benar? Sudah benar enggak sholat kita? Sebab kalau kita beriman pasti diberikan kemudahan. Kalau kita bertakwa pasti diberikan jalan keluar. Kalau kita menjaga agama Allah, Allah menjaga kita. Yang selalu saya katakan, perbaiki agamamu, Allah akan memperbaiki hidupmu. Muliakan akhlakmu, Allah akan memuliakanmu. Jaga agama Allah agar Allah menjaga keluargamu. Berarti ada masalah di negeri ini. Something wrong. You know, can you speak English? Something wrong. Ada yang salah. Di sini nanti yang kejebak kita ibu. Di surah 19 dengan surah 20 ini. Jaga ibadahmu kata Allah. Aku tanggung rezekimu. Aku jamin kehidupanmu. Aku mudahkan hidupmu. Kenapa kita hari demi hari makin sulit hidup? Hari demi hari bahan pokok naik. Laut kita luas, ikan kita mahal. Ya, hutan kita luas, polusi udara tinggi. Kendaraan di jalan, polusi makin menjadi-jadi. Kenapa terjadi seperti ini? Kenapa di Arab tidak ada kemacetan? Kenapa di sana tidak ada sungai tapi air pumpnya bagus? Kenapa kita sungai melimpah, pump kita masih bayar? Coba ibu renungi. Di Saudi, di Irak, di Qatar tidak ada sungai tengah kota seperti Indonesia. Di Indonesia semua kota kabupaten dan provinsi ada sungainya dan air meluap ketika banjir. Tapi kenapa pam kita masih bayar? Di Oman curah hujan setahun cuma 2 kali, tapi pam tidak pernah mati. Saudi Madinah ribuan jutaan hektar padang pasir, tapi hewan tidak ada mati kelaparan. Ada yang salah dengan negeri kita. Coba ibu renungi ya. Indonesia air meluap, sungai setiap kabupaten, pam kita kadang mati, sumber energi banyak, listrik kadang kita kurang. Kenapa sampai begitu? Di sana tanahnya tandus, hewannya gemuk, rumput nyaris tidak ada, ekspornya banyak. Di Oman lautnya sedikit, tapi ekspor ikan luar biasa. 1 tahun kadang kejahatan zero criminal, you know? Di Oman itu kan kita wawancarai dulu kan, zero criminal, 0 kejahatan setahun. Diletakkan tas di mall bu, 3 tahun ibu nggak kembali ke mall, 3 tahun tas itu terletak di sana. Kenapa? Ada apa dengan negeri ini? Kita bongkar ini. Di sini ketahuan nanti sih. Kita korupsi saja pun masih bisa membangun, apalagi tidak korupsi. Kebocoran uang negara kononnya 20% dari APBN. Berarti 2.600 triliun uang kita menguap. 16 triliun lebih dari
cukup untuk membangun ekonomi umat Indonesia. Tapi kenapa tidak kita mampu? Ada masalah dengan warga negara Indonesia. Di sini jawabnya, belum beriman dengan benar. Oh, berarti benahi agamamu agar Allah memuliakanmu. Jujurlah Bu, coba lihat. Bulan lalu kita 60, sekarang tinggal 40. 20 kemana hari ini? Apa nggak ada lagi minyak mobil? Karena naik pertalite. Wallahu a'lam. Tapi mau ramai. Arisan nggak pernah absen. Ke puncak Ahad antri. Sukabumi macet Bu. Tapi karena pengajian, why? Bikin emosi Bu ini.